Selamat pagi, Bu Iren. Selamat pagi, Egi. Selamat pagi, Bu Iren. Ya, teman-teman yang lain juga selamat pagi. Pagi. Ini nama akun Family Day siapa nih? Selamat pagi. Selamat pagi, Adit, Aurela, ya. Sudah mulai rame ya. Wih, Gita sudah makan aja, Gita. Belum snack Ini pagi, makan Gita. pagi, Ibu. Makan apel. Oke. Bisa dengan kakak gabung kok, teman. Jeremia mau gabung sama siapa? Oke. Berarti kita tunggu berapa menit lagi kira-kira Ibu Iren? Kemungkinan 2 atau 3 menit ya. Nanti habis ini kita boleh mulai, Ibu Elsa. Oke. Nanti yang terganggu jaringannya kita tayangkan di YouTube biar teman-teman bisa lihat lagi. Ibu, kenapa kita pakai masker dan topi? Mau? Kita mau field trip. Biarpun virtual tapi kita benar-benar field trip nih. Wow. Ibu Elsa kemana ya? Sepertinya jaringan Ibu Elsa. Ini apa? Masker dan topi. Bentar. Itu kan sudah ada nah, karena dia ada Pak Virus. Ibu boleh tinggal pakai topi apa, Sako? Boleh. Sanchez boleh pakai topi. Kalau udah pakai topi nggak apa-apa. Iya. Joshua. Topi, Ibu. Tidak apa-apa yang tidak ada topi ya, tidak harus. Saya juga, tapi itu saya, Bu. Saya tidak ada topi. Oke. Ibu bisa pakai topi sekali, Ibu tak usah pakai kacamata lah, Ibu. Anugerah biar ganteng tambah kacamatanya. Nah, Anugerah sampai siapkan kacamata loh. Bu, ini Ibu lagi kasih mati kamera. Oh, tidak. Di Ibu Iren tidak ya. Mungkin karena jaringan Karisa. Saya punya kamera ada menyala. Tadi saya mau pakai laptop tapi jaringannya nggak bisa. Oh, nggak apa-apa. Pakai HP juga sama. Biarpun layarnya lebih kecil. Beda aja. Oke. Ini ada tunggu WA-nya dulu. Juga nggak bisa. Kita sambil tunggu Ibu Elsa ya. Jaringan Ibu Elsa sedang bermasalah nih. Wah. Lama, Bu. Jaringan di Kupang ya, sepertinya terganggu. Tadi malam Ibu Iren lihat banyak teman-teman buat status ya, jaringan terganggu. Listrik mati juga. Oh, listrik mati juga. Di mana listrik mati? Cuman sekitar 20 detik. Kedip-kedip doang ya. Soalnya di Ibu Iren listriknya tidak mati. Wah, pasti anak-anak tadi juga tidak mati. pasti anak-anak Ya tadi kan Ibu Iren di sekolah. Kita di rumah. enggak, pasti anak-anak tidurnya tadi malam cepat nih karena jaringan mati, tidak bisa main HP. Jaringan kan tidak bagus. Saya kan tidur jam 1 malam, tapi kalau saya bangun jam 5. Saya tidur tapi saya bapak yang ngos. Saya tidur jam 12, saya bangun jam 7. Saya tutup jam 8. Oh, siapa yang tidur jam 8? Cepat sekali.
Oh, Cristiano. Lihat. Saya tidur jam 10. Anda harus lihat gayanya Cristiano nih. Sudah pakai kacamata. Oh. Ibu Elsa sudah bergabung? Ibu, saya tidur jam 1 malam, kamu jam 5, Ibu. Sudah berkumpul Jam 12. Ibu Iren karena susah di lab. Oke. Saya tidur jam 6 sore. Oke. Oke. Ibu Elsa boleh mulai? Biar nanti saya share screen saja. Oke, baik. Oke, selamat pagi semuanya, kelas 3A dan juga kelas 3B. Terima kasih untuk semangatnya ya, Ibu Elsa tahu pada kita agak susah nih anak-anak ya, tapi kita mengucap Kelihatan. sama mengikuti virtual ke BBPP. Siapa yang excited untuk mengikuti field trip hari ini? Yang excited, yang antusias, yang semangat, tidak sabar? Wih, mana nih suaranya? Wah, banyak sekali ya. Semuanya sudah sangat aktif. Nah, anak-anak, kita pergi ke BPPB Kupang. Ada beberapa hal dahulu. Anak-anak ada yang masih belum. Ibu, saya bisa lihat ya kamera teman-teman dan Ibu. Itu karena jaringan ya. Ibu Elsa minta anak-anak boleh mute dulu mikrofonnya supaya suara Ibu Elsa tidak putus-putus. Gitu, supaya suara Ibu Elsa tidak bertabrakan dengan suara teman-teman yang lain. Ya, jadi anak-anak boleh di-mute dulu mikrofonnya. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, jadi pada saat ini sebelum kita mulai, Elsa mau ke pengumuman. Elsa bilang anak-anak tunjukkan bendanya, ya nanti anak-anak langsung tunjuk aja misalnya topi atau masker atau buku panduan. Silakan anak-anak siapkan ya. Oke, siapa di sini yang sudah siapkan topinya? Wah, Ibu Iren sudah siap sekali ya. Sudah ada Ibu Iren. Wah, teman-teman yang lain juga sudah siapkan topinya. Ada yang tidak siapkan, yang sudah tidak apa-apa ya anak-anak ya. Ini kita juga sudah siapkan bucket hat-nya. Wah, luar biasa persiapannya ya. Mana maskernya anak-anak ya? Mungkin ada yang sudah siapkan masker ya. Wah, sudah banyak yang pakai maskernya ya. Kemudian, yang penting anak-anak ya, siapa di sini yang udah siapkan snack-nya? Ada yang sudah siapkan snack? Yang mau dimakan pada saat naik bus atau nanti pada saat makan siang? Ada yang sudah disiapkan? Wah, sudah disiapkan snack-nya ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya. Siapa yang sudah siapkan buku panduannya? Ada yang sudah menyiapkan buku panduannya? Wah, Ibu Iren siap sekali. Coba teman-teman yang lain Ibu Elsa lihat ya. Oke, wah, sama pulpennya. Silakan tunjukkan mana pulpennya anak-anak bisa disiapkan. Wah, baik sekali ya anak-anak ya. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, Ibu Elsa minta pada saat ini anak-anak bisa buka buku panduannya ya. Silakan anak-anak tuliskan nama dulu di buku panduannya. Oke, jangan lupa dituliskan juga kelasnya supaya tahu bahwa itu adalah punya anak-anak. Tuliskan nama, kemudian juga tuliskan kelas. Oke, nah sudah ya. Oke, tuliskan nama, tuliskan kelas. Elsa akan jelaskan sedikit buku panduan ini. Diharapkan anak-anak bisa mendengarkan. Oke, anak-anak nanti pada saat kita mengikuti field trip secara virtual,
ya, anak-anak itu akan membuat laporan field trip. Nah, laporan field trip itu anak-anak, ya, anak-anak kalau lihat di buku panduan setelah rundown, nanti anak-anak akan menjawab beberapa pertanyaan. Oke? Pada saat anak-anak menjawab beberapa pertanyaan, makanya anak-anak diminta untuk memperhatikan dengan baik video yang diputar, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi anak-anak harus fokus ya. Nanti ada pertanyaan hewan apa saja sih yang ada di BPPT Kupang. Kemudian saat melakukan field trip, hewan apa saja yang anak-anak suka. Ya, kemudian nanti makanan apa saja ya yang dimakan oleh hewan-hewan yang ada di sana. Kemudian anak-anak tentunya akan ada banyak hal menarik ya. Nanti ada alat-alat yang kita lihat yang digunakan di BPPT untuk mengolah pakan ternak. Ya, dan satu lagi anak-anak, nanti kita akan lihat loh bagaimana kotoran atau limbah dari hewan-hewan itu tidak hanya dibuang anak-anak, tetapi dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu, anak-anak ya, nanti silakan anak-anak simak dengan baik, ikuti dengan baik, dapatkan ilmu yang banyak ya, supaya anak-anak semakin kaya, semakin banyak wawasannya. Seperti itu. Ya, siapa di sini yang sudah siap berangkat? Semuanya sudah siap berangkat? Sudah. Oke, Sudah. Ibu masih pernah pergi ya. Baca begitu. Sudah. Pastikan semua barang-barang yang kita siapkan tadi sudah kita siap ya. Karena kita sekarang mau berangkat. Kita mau berangkat ke BPPT Kupang. Oke. Kita akan naik bus ya anak-anak. Ke sekolah Radio Bel. Di sini senang, di sana Virtual. di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku Nah, senang. kita ada mana ini anak-anak? Senang di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di Jangan sana cepat, senang, hati di ya. mana hatiku senang. La 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 Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini Sampai. di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Di sini senang. Oke, ya. Sekarang kita akan turun dari bus. Oke.
Dan kita akan siap untuk jalan-jalan. Kita akan tur di kantor BPPP Kupang. Ibu Elsa harap anak-anak barangnya nggak ada yang ketinggalan ya. Semua sudah disiapkan, pakai topinya ya, yang pakai topi supaya kita tidak panas. Silakan anak-anak boleh pakai dan kita siap-siap. Kita mau tur di BPPP Kupang. Saat ini kita sudah sampai di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Nah, BPPP sendiri ada 3 di Indonesia. Yang pertama ada di Bandung, Jawa Barat, kedua ada di Batu, Jawa Tengah, dan ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saat ini kita akan berkunjung ke BPPP Kupang. Di sana ada peternakan kambing, ada juga peternakan sapi, selanjutnya ada peternakan ayam. Dan tentunya ada fasilitas lain yang bisa kita temui. Ayo kita mengikuti field trip virtual ke BPPP Kupang. Mari anak-anak kita berkunjung di unit 1, ternak kambing. Di BPPP Kupang terdapat beberapa kandang kambing. Yuk, kita ikut masuk ke kandang kambing yang pertama. Di kandang yang pertama ini terdapat kambing yang jenisnya adalah kambing kacang. Kambing kacang adalah kambing lokal. Nih, kambingnya lagi makan. Oke, kita lanjut ke kandang berikutnya. Ini adalah kandang kedua. Di dalam kandang ini terdapat 2 jenis kambing. Yang pertama ini adalah kambing bur. Kambing bur memiliki ciri-ciri berleher berwarna coklat. Selain kambing bur, terdapat juga kambing burka, yaitu peranakan campuran dari kambing bur dan juga kambing kacang. Anak-anak, ini adalah proses menyusui anak kambing. Itulah perjalanan di unit 1 ternak kambing. Saat ini kita akan lanjutkan perjalanan kita ke unit 2. Di unit 2 kita akan melihat sapi. Di sini ada 2 jenis sapi anak-anak. Yang pertama ada sapi Bali. Kemudian yang kedua ada sapi peranakan Ongole. Kemudian di sini juga ada 3 jenis kandang. Ini adalah kandang khusus untuk sapi-sapi yang melahirkan. Nah, ini anak sapinya yang baru lahir di bulan September. Selanjutnya kita ke kandang individual. Nah, ini sapinya sedang diberi makan. Makan yang banyak ya sapi. Ada hal yang menarik nih anak-anak. Sapi Bali, khususnya yang jantan, semakin ia tua, kulitnya itu semakin menghitam. Namun, sapi Bali yang betina, kulitnya akan tetap berwarna coklat. Oke, kita sampai di kandang yang ketiga. Di sini adalah kandang komunal. Berarti semua sapinya banyak di dalam satu kandang yang sama.
makan lagi deh sapinya. Nah, kalau sapi kayak ini gitu. BBPP Kupang mendata dan mencatat dengan baik identitas dan juga jenis sapi berdasarkan jenisnya masing-masing, serta mereka mengukur berat badan sapi. Di sana, pada saat sapi melahirkan, dari pihak BPPP juga mencatat tanggal lahir mereka. Selain kita mengetahui umur sapi dari tanggal lahir yang telah dicatat, kita juga bisa tahu umur sapi dari giginya. Pergantian gigi seri. Nah, ini sudah, iya. Kalau dia gigi masih di bawah 1 tahun, semuanya gigi kecil. Nanti baru dia tanggal, kemudian terjadi pergantian gigi. Itulah perjalanan kita di unit 2. Kita lanjut yuk di unit ketiga. Kita sampai di unit 3. Di unit 3, kita bisa melihat ayam. Di BBPP sendiri, mereka memelihara ayam KUB. KUB adalah ayam kampung unggul Balit Bangtan. Nah, ini fungsinya untuk menghangatkan anak ayam. Kemudian, untuk ini adalah alat penetas telur. Di dalam alat penetas telur ini, suhunya benar-benar dikontrol. Ada juga tempat bertelur untuk ayam. Sekian perjalanan kita di unit 3 ternak ayam. Anak-anak tahu di BBPP itu sangat luas, sehingga di lahannya ditanami rumput kingres. Rumput kingres sendiri digunakan untuk memberi makan kambing dan juga sapi. Selain menyediakan makanan ternak sendiri, BBPP Kupang juga mengelola makanan ternak menggunakan beberapa alat. Yuk, kita lihat alat-alat yang digunakan. Yang pertama, ada chopper. Chopper berfungsi untuk memotong rumput menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa dikonsumsi dengan mudah oleh ternak, khususnya sapi dan kambing. Selanjutnya yang kedua ada mesin penepung. Mesin ini digunakan untuk menghaluskan ranting-ranting dan juga daun kering untuk dijadikan tepung sehingga siap untuk dimakan oleh sapi. Ini ternyata pakan sapi. Kalau biasanya hanya ambil daun kita di sini sampai batang-batang kecil, kita chopper di sana tadi, dikeringkan 3-4 hari, lalu kita masukkan ke sini, dibuat dari tepung, lalu kita kasih makan sapi sebagai pakan. Yang ketiga, ada mesin pembuat pelet untuk ayam. Selain alat-alat tersebut, ada juga mesin pengompres atau mesin yang digunakan untuk memadatkan jerami sehingga mudah dibawa keluar daerah. Jadi ini limbah kotoran ternak khususnya sapi, kambing juga, ataupun liter air potong tadi ayam pelet, itu semua dikumpulkan di sini, kemudian diolah jadi pupuk bekas. Jadi nanti difermentasi dengan
EM4 campuran bahan padat lainnya. Kemudian nanti dihaluskan dengan mesin ini. Limbah kotoran hewan-hewan di sini juga dimanfaatkan menjadi pupuk loh. Nah, nanti pupuk yang sudah jadi akan digunakan kembali untuk lahan yang ada di BPPW sendiri dan akan dijual. Perjalanan kita dari unit 1 ke unit 3 sudah selesai. Bagaimana anak-anak? Seru kan? Tentunya banyak hal yang bisa kita pelajari bersama. Kita juga akan mengundang seorang narasumber dari BBPP Kupang. Yuk, kita dengarkan bersama-sama. Wah, seru sekali ya perjalanan kita. Ada 3 unit loh, ada unit kambing, unit sapi, dan juga unit ayam anak-anak. Dan anak-anak juga bisa melihat ada banyak hal yang bisa kita pelajari selama anak-anak belajar di sana ya. Oke anak-anak, karena tadi kita sudah jalan-jalan ya, anak-anak boleh minum dulu ya, mungkin udah capek nih ya. Oke, walaupun secara virtual, anak-anak yang mau minum dulu ya, supaya anak-anak bisa segar lagi, karena kita akan mengundang ya bintang tamu yang akan memberikan kita banyak informasi khususnya tentang peternakan yang ada di BBPP Kupang sendiri. Oke, silakan minum dulu anak-anak, ya udah hitung sampai 20 detik ya. Oke. Sambil nanti narasumber kita juga akan menyampaikan beberapa hal. Oke. Ibu, tadi itu alat yang untuk mengolah makanan namanya apa? Nah, nanti kita akan lebih tahu lagi ya melalui seorang narasumber yang akan kita undang. Oke, 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, time is up. Anak-anak boleh duduk yang rapi lagi, boleh siapkan, boleh fokus ya. Matanya arahkan kepada pembicara, nanti telinganya anak-anak pasang dengan baik ya. Oke, kita akan mengundang seorang narasumber dari BBPP Kupang sendiri. Bapak ini namanya adalah Pak Menix. Siapa anak-anak? Pak Menix. Pak Menix. Akan sama-sama mendengarkan sharing dari Pak. Kita panggil Pak Menix bareng-bareng yuk. Dalam hitungan ketiga kita panggil Pak Menix. Siap ya? 1, 2, 3. Pak Menix. Terima kasih. Oke. Silahkan Pak Menix. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya mungkin jelas didengar ya? Jelas Pak. Oke, siap. Ya, hari ini hari yang sangat luar biasa. Kita ada dalam field trip kelas 3A dan B, Sekolah Kasih Yobel Kupang. Dan saya mewakili Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang menyampaikan apresiasi dan bangga karena Balai Besar diberikan kesempatan sebagai lokasi atau tempat untuk melakukan field trip bagi anak-anak SD kelas 3. Yang saya hormati, yang saya kasihi Ibu Guru, Ibu Elsa, Ibu Iren, dan juga yang saya banggakan adalah anak-anak SD kelas 3 SKY Kupang. Pada hari ini, terima kasih izinkan saya melengkapi field trip lewat video yang sudah disampaikan tadi. Tentu akan lebih diperjelas dan juga kita akan ada dalam diskusi-diskusi untuk memantapkan akan apa yang sudah disampaikan lewat video sehingga ini menjadi lebih dipahami. Nah, anak-anak sekalian, yang pertama adalah jenis-jenis ternak ya, hewan atau ternak. Ada istilah ternak, ada hewan, ada binatang. Kita di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang merupakan salah satu UPT yang ada di Kementerian Pertanian,
bergerak di pelatihan peternakan, dan ternak-ternak yang dimiliki adalah yang pertama ada jenis ternak kecil, ruminansia kecil dan ruminansia besar. Yang pertama tadi ruminansia kecil itu adalah ternak kambing ya. Ternak kambing kita lihat di situ tadi disebutkan ada jenis-jenis ternaknya adalah ternak kambing bur, jenis bur dengan ciri-cirinya, ciri khususnya adalah semua badannya berwarna putih, lehernya berwarna coklat baik jantan maupun betina, lalu tubuhnya sedikit agak lebar ya, berbeda dengan kambing lokal kacang yang mungkin sering kita lihat di sawah atau di pinggiran atau di petani-petani peternak kita yang ada di Kupang atau NTT. Kemudian bulunya juga cukup panjang, telinganya juga menggantung ya, sedikit lebih panjang, tidak berdiri tetapi dia menggantung. Lalu hidungnya cembung, kemudian untuk jantan dan betina itu ketika dikawinkan akan menghasilkan kambing jenis kambing yang berikut, yaitu kambing burka atau bur kacang. Dalam hal ini hasil perkawinan antara kambing bur tadi dengan kambing kacang. Kalau kambing kacang itu tubuhnya kecil, telinganya pendek atau berdiri lebih kecil, kemudian warnanya bermacam-macam. Ya, jadi kalau kambing kacang itu ada yang warna hitam saja, putih saja, coklat saja, ataupun juga warnanya belang-belang. Ada campuran antara coklat, hitam, kemudian putih, dan warna-warna yang lain. Itu adalah kambing kacang. Sementara kambing bur dan hasil persilangan burka atau kambing bur dan kacang itu variasi antara beberapa warna, tetapi yang membedakannya adalah telinganya. Telinganya menggantung, tapi dia tidak sebesar kambing bur yang murni atau yang asli. Nah, itu adalah beberapa ciri ternak yang ada di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, yaitu kambing bur, kambing burka, ada kambing kacang. Oke ya anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ternak yang berikut adalah ternak sapi. Di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang hanya ada dua jenis ternak sapi, yaitu sapi Bali dan ada satu yang dinamakan sapi peranakan ongol. Nah, ciri sapi Bali itu adalah yang betina berwarna coklat, sementara jantan itu setelah berumur di atas 1 tahun dari warna coklat berubah menjadi warna hitam. Jadi kalau anak-anak melihat sapi Bali yang berwarna hitam itu adalah sapi jantan, sementara betinanya adalah betina berwarna coklat ya. Nah, anak-anak sekalian, selain itu sapi yang tadi dalam video ada sapi yang agak berwarna putih ya, putih tidak putih polos tapi sedikit agak ke coklat, itu adalah hasil persilangan antara sapi ongol dan sapi Bali. Namanya sapi peranakan ongol karena campuran dari jantannya sapi Bali, jantannya sapi ongol, betinanya sapi Bali. Nah, di Balai Besar ada sapi jantan, sapi betina, itu ada di kandang komunal atau kandang kelompok atau kandang koloni tadi, itu dilepas sama-sama. Sementara di kandang individu itu sapi-sapi jantan yang sementara digemukkan, ya sekali lagi digemukkan untuk nanti bisa dapat dijual dalam bentuk hidup untuk dikonsumsi dagingnya. Lalu kita pindah yang berikut, mudah-mudahan waktunya masih cukup. Kita ke ternak unggas. Ada istilah unggas. Unggas itu ayam ya, ayam. Ada ayam buras, ada ayam ras. Jadi mungkin sebelum masuk ke ayam KUB, ada ras petelur, ras pedaging. Ras pedaging itu yang sering disebut ayam potong, yang biasa setiap hari mungkin makan daging ayam potong atau ayam broiler. Nah, sementara yang ada di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, yang ada dalam video tadi adalah ayam KUB. Atau adik-adik biasa melihat ayam kampung, biasanya begitu ya. Tapi ayam KUB ini berbeda dengan ayam kampung yang ada di sekeliling kita. Ayam KUB adalah ayam kampung unggul Balitbang ya. Jadi ayam kampung merupakan ayam kampung hasil inovasi dari
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, sehingga dinamakan ayam KUB. Dan ayam KUB ini bisa menghasilkan telur dan bisa menghasilkan daging. Jadi pada usia 6 bulan, ayam KUB ini sudah bisa menghasilkan telur. Kemudian setelah afkir pada umur 1,5 tahun bisa sampai 2 tahun baru dijual dagingnya ya. Jadi setiap hari setelah umur 6 bulan ayam KUB ini bisa bertelur setiap hari. Jadi bisa dipanen untuk konsumsi kebutuhan protein hewani. Nah, anak-anak sekalian, yang berikut ciri-ciri daripada ayam KUB tadi warnanya bermacam-macam. Ada yang hitam, ada yang coklat dan lain sebagainya sesuai dengan varietas khususnya untuk ayam KUB atau ayam kampung unggul Balit Bangtan. Yang berikut pakan ya. Kalau tadi istilah makanan, kalau di peternakan istilahnya pakan ternak atau makanan yang dimakan dikonsumsi oleh ternak. Pakan-pakan yang ada di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yaitu rumput kingres atau rumput raja. Nah, kita punya varian khusus rumput cipelang. Itu hasil persilangan antara rumput raja dan rumput gajah, dinamakan rumput cipelang. Ya, itu sebagai pakan ternak untuk sapi, untuk kambing. Selain rumput, ada juga dari jenis leguminosa yaitu lamtoro. Ya, ada lamtoro yang diberikan sebagai pakan ternak. Dan yang berikut untuk sapi dan kambing kita juga memberikan pakan konsentrat atau pakan penguat selain hijauan segar. Ya, itu ada polar. Ya. Nah, anak-anak sekalian, kalau untuk pakan ayam itu bisa jagung, tetapi kita menggunakan yang namanya pelet. Pelet itu sudah ada dalam ramuan di mana pakan lengkap yang bisa kita beli di toko ataupun di balai kita menyusun ransum sendiri lalu mencetaknya sebagai pelet untuk pakan ternak, sebagai pakan untuk ayam KUB. Ya, sekali lagi pelet ya, itu sudah ada dedahnya, ada jagungnya, ada polarnya dan juga bahan-bahan pakan lainnya dicetak dalam bentuk pelet atau butiran yang dikonsumsi atau dimakan oleh ayam KUB. Nah, selanjutnya alat-alat untuk mendukung baik itu untuk ternak sapi, kambing maupun ayam tadi disampaikan bahwa ada mesin chopper. Chopper itu adalah mesin pencacah pakan. Jadi setelah pakan dipotong dari lahan yang ada di balai, dibawa ke mesin tempat pencacahan, kemudian dicacah sehingga ukurannya lebih kecil supaya mudah dikonsumsi oleh sapi maupun kambing. Kemudian ada mesin penepung ya, jadi bahan pakan yang dikeringkan itu dibuat jadi tepung sehingga mudah dikonsumsi oleh sapi maupun kambing. Lalu selain itu ada tadi untuk mengepres jerami namanya high press ya. High press. Jadi jerami-jerami itu juga digunakan sebagai pakan untuk sapi. Itu bisa dipres sehingga mudah dalam penyimpanan dan mudah dalam pengangkutan. Lalu alat-alat pendukung yang lain itu adalah alat pemotong rumput seperti sabit, kemudian juga ada fasilitas motor roda 3 untuk memuat pakan dan juga alat-alat lainnya, sekop, pembersihan untuk kandang, sapu dan seterusnya. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya kita masuk dalam pemanfaatan limbah. Nah, limbah baik itu dari sapi berupa kotoran ternak sapi yang sebelumnya dalam bentuk basah, nanti kita menunggu sampai kering ya. Yang kering baik itu kotoran sapi, kotoran kambing ya. Kalau bahasa Kupangnya istilah tai sapi, tai kambing ya. Kemudian juga kotoran ayam. Lalu ada istilahnya liter ayam, itu alas kandang dari sekam, itu juga bisa dimanfaatkan limbah-limbah ini sebagai untuk pembuatan pupuk organik atau sering disebut dengan pupuk bokasi. Nah, pupuk bokasi ini dibuat untuk diberikan kepada tanaman ya. Jadi
proses pembuatan pupuk vokasi itu dengan memanfaatkan limbah itu kurang lebih bisa 80% dari limbah ternak, sapi, kambing, ayam itu bisa dicampur, lalu nanti ditambahkan lagi ada dedak, ada arang sekam padi, arang sekam ya yang warna hitam, itu biasa dijual, itu bisa kita campur, lalu dengan menggunakan aktivator EM4. EM4 ditambah dengan gula, kemudian dicampur dengan air, lalu disiram, dicampur dengan kotoran tadi, lalu difermentasi selama 7 hari, ya 4-7 hari. Setelah itu sudah bisa dipanen. Namanya bokasi. Nah, bokasi bisa dimanfaatkan untuk tanaman, baik itu tanaman hortikultura ya, sayur, terung, lokol dan lain sebagainya, dan juga bisa dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman bunga ya. Untuk bunga ya itu bisa dimanfaatkan campuran bokasi dengan tanah ya 1:1, kemudian akan membuat tanaman menjadi lebih subur, dan lebih daripada itu khusus untuk tanaman hortikultura itu disebut pangan organik. Ya, jadi sayur organik, mungkin ada dengar istilah sayur organik, pepaya organik dan lain sebagainya, itu karena dari pemanfaatan pupuk bokasi tadi. Jadi tanpa bahan kimia, tanpa pupuk urea dan bahan-bahan kimia lainnya. Nah, sobat adik-adik sekalian, lalu yang berikut, yang ini sudah terakhir merupakan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada adik-adik sehubungan dengan field trip di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Adik-adik sekalian, manfaatkanlah pekarangan di sekitar rumah, mendesain kalaupun bisa ada tanaman, misalkan lombok ataupun juga sayur, misalkan sayur sawi, yang bisa dimanfaatkan di pekarangan dengan menggunakan polybag. Ya, mungkin ada yang tahu tentang polybag. Dengan adanya pupuk organik ini, pupuk vokasi ini bisa untuk menyuburkan tanaman. Jadi kita bisa panen sendiri di sekitar pekarangan rumah. Jika memungkinkan, mungkin 1-2 ekor ayam ya di kandang yang kecil ada di sekitar pekarangan, sehingga limbah dari ayam, kotoran ternak itu dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman, sehingga ada istilah apotek hidup, apotek sehat yang ada di sekitar, dan kita panen dari hasil yang ada di sekitar pekarangan atau lingkungan rumah kita. Itu saja yang dapat disampaikan, dan saya ingin memberikan sebuah pesan terakhir dalam pemaparan materi yang secara singkat ini. Ini merupakan salah satu pesan dari Bapak Menteri Pertanian ya, khusus di dunia pertanian di bidang peternakan. Bertani atau beternak itu keren. Sekali lagi, bertani atau beternak itu keren, menjadi petani itu hebat. Ya, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Elsa, Ibu Iren, dan juga untuk kita semua di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, salam. Oke, terima kasih Pak Menix. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Menix. Sama-sama. Ya. Wah, anak-anak juga bisa pakai reaction ya, reaction yang tepuk tangan. Oke, untuk Pak Menix. Wah, luar biasa sekali Pak Menix untuk sharingnya ya. Ibu Elsa nih mau tanya ke anak-anak, siapa yang di rumah punya sapi? Oke. Wah, kemudian siapa di rumah yang punya kambing? Mungkin ada yang punya kambing? Oke, tidak punya, dan tidak punya. Kalau yang terakhir, siapa di rumah yang punya ayam? Saya. Ada. Saya. Wah, Saya. punya. Saya. Ada yang tidak. Oke. Saya. Ya, anak-anak, terima kasih. Boleh di-mute Saya kembali, ada, anak-anak. Ibu. Sangat antusias. Saya ya, ada, anak-anak. Ibu. Tadi dengar ya dari Bapak Menix ya, dikasih pesan di rumah ternyata kita bisa memanfaatkan ya limbah dari kotoran hewan itu untuk kita sebagai pupuk untuk tanaman kita. Nah, tadi pesan Pak Menix kalau ada anak-anak yang punya di rumah silakan dilakukan dengan baik. Nah, anak-anak sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke,
tadi Ibu Elsa sudah mendengarkan, teman-teman juga sudah mendengarkan. Tentu banyak hal yang menarik ya yang kita dengarkan, yang kita dapatkan. Tapi apakah ada atau tidak hal-hal yang masih membuat anak-anak penasaran? Sehingga anak-anak ingin bertanya kepada Pak Menix terkait dengan hal-hal yang Pak Menix sudah sampaikan. Nah, kalau ada anak-anak yang mau bertanya, nanti Ibu Elsa akan mempersilahkan ya anak-anak. Mungkin kalau anak-anak mau ketik di kolom chat boleh, tapi kalau mau bertanya secara langsung, anak-anak angkat tangan dulu di Zoom-nya, ya. Kan di Zoom itu ada reaction untuk raise hand kan. Nah, anak-anak boleh klik itu, nanti Ibu Elsa akan mempersilahkan anak-anak untuk bertanya. Boleh tanya apa aja anak-anak. Misalnya, Ibu Elsa, di rumah saya misalnya ada kambing. Bagaimana cara saya supaya saya bisa merawatnya dengan baik? Mungkin seperti itu ya. Nanti kita bisa tanyakan ke Pak Menix. Ya. Oke, apakah ada? Ibu Elsa tunggu ya. Ada nggak ya yang masih? Oh, ada yang angkat tangan di sini. Teman-teman yang lain kalau mau bertanya mau sambil diketik di kolom chat juga boleh ya. Oke, yang pertama Ibu Elsa persilahkan kepada Christine. Oke, Christine Saya ya. tadi salah pencet. Salah pencet. Ibu Elsa kira mau bertanya. Oke. Mau bertanya angkat tangan. Ibu, Oh, Opang ada ya? ada kambing. Tahu kak? Oke, sebentar ya. Ibu Elsa persilakan Ibu. kepada one by one kalau mau bertanya angkat tangannya ya. Pertama, Ibu Elsa lihat di sini ada yang namanya Michael. Michael sudah angkat tangan. Silakan Michael. Michael mau bertanya apa kepada Pak Menix? Ini kotoran kambing dan ayam dan sapi itu dijual, dan kalau dijual itu dengan harga berapa? Wah, Pak Menix, ada Michael yang Iya. mau bertanya nih. Siap, siap. Oke, silahkan Pak. Baik, terima kasih anak Michael ya, Michael untuk pertanyaannya. Kotoran ayam, kotoran sapi, kalau kami di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang tidak menjual dalam kotoran yang langsung ya, tapi jual sudah dalam bentuk olahan yaitu namanya bokasi tadi yang disampaikan. Itu kurang lebih 5 kg dengan harga satu kemasan itu Rp12.000. Ya, Rp12.000 per kemasan kurang lebih 5 kg. Sudah bentuk bokasi. Jadi ada kotoran sapinya, kotoran ayamnya, ada arang sekamnya, ada dedaknya, dan bahan-bahan lain sudah menjadi satu 12.000 per kemasan. Ya, ada di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Menix. Jadi Michael dan teman-teman yang lain ya, kalau ada mama-mama yang di rumah suka tanam bunga, Iya. suka tanam-tanam lombok atau hal-hal yang lain, anak-anak bisa recommended nih ya. Lah Mama, Iya. Papa, di BBPT Kupang itu ada pupuk loh yang bisa kita beli. Ya, Ibu Elsa Iya. juga kemarin sudah lihat. Oke, terima kasih Michael. Next, Ibu Elsa lihat ada Stephen. Stephen sudah angkat tangan. Silahkan Stephen. Stephen, oke. Halo. Bagaimana cara kambing dan sapi melahirkan? Oke, sebentar. Michael, lagi. Stephen boleh dikerasin, boleh maju lagi, terus suaranya diperbesar, Nak, supaya kita bisa dengar. Kambing melahirkan. Bagaimana cara kambing melahirkan? Benar pertanyaannya seperti itu? Iya, seperti itu. Oh iya. Oke, terima kasih Stephen. Itu pertanyaannya Pak Menix. Iya. Baik. Makasih untuk Stephen ya. Kambing melahirkan. Jadi sebelum dia melahirkan, Pak Menix ingin sampaikan bahwa kambing itu usia kebuntingan. Kalau kambing dikatakan bunting, manusia hamil ya. Kambing itu usia kebuntingannya 5 bulan. Jadi dia selama 5 bulan, bulan ke-5 itu dia akan melahirkan. Nah, ada tanda-tanda kalau kambing melahirkan.
itu nanti perut bagian kanannya semakin membesar, ya. Kemudian ambing dan putingnya juga akan sedikit membengkak. Lalu gejala ketika dia mau melahirkan itu biasanya dia tidak tenang, ya. Dia tidak tenang, seperti gelisah. Itu tanda-tandanya akan mau melahirkan. Dan kalau sudah waktunya dia akan melahirkan dengan sendiri. Jadi nanti dia mencari tempat yang lebih nyaman, kemudian dia melahirkan anaknya. Kalau anaknya sudah keluar, induknya langsung menjilat-jilat anaknya dari cairan ataupun yang menutup mulai dari hidung dan mulut supaya anak kambing itu bisa bernapas. Jadi setelah itu dia jilat mulai dari hidung, mulut itu ya tidak sampai 10 menit, ya 10-15 menit itu dia sudah bisa berdiri kalau sudah setelah dijilat, ya. Setelah dia jilat, dia rasa hangat sudah kuat, nanti anak kambing itu nanti langsung berusaha mencari susu, ya. Langsung mencari untuk puting susu untuk dia bisa langsung menyusui. Nah, seperti itu. Stephen, ya. Oke, makasih. Wah, terima kasih Pak Menix. Berarti Steven sudah nggak penasaran lagi ya gimana caranya ya. Wah, ternyata anak-anak masih banyak nih yang penasaran ya, tapi sudah terjawab oleh Pak Menix. Oke, terima kasih Steven dan juga Pak Menix. Selanjutnya biasa lihat di sini ada Gita. Oke, ya. Yang lain bersabar ya anak-anak ya. Oke, Gita silahkan, Gita. Kenapa sapi betina dan jantan berbeda warna? Oke, good. Pertanyaan yang baik sekali ya. Khususnya yang tadi sapi jenis Bali ya. Iya. Kenapa Pak? Kira-kira bisa berbeda. Iya. Oke, baik. Terima kasih Gita ya. Kita khusus untuk ternak sapi. Jadi sebenarnya secara genetik ya, genetik itu sapi Bali sebenarnya itu sudah kayak kalau bahasa ini sudah dari sononya ya, semacam genetiknya sudah ditentukan bahwa sapi Bali itu dibilang masuk dalam bos Sondaicus ya, bos Sondaicus. Genetiknya sapi Bali itu berwarna coklat untuk betina, kemudian jantannya berwarna hitam. Tapi ada juga sapi Bali yang jantannya tidak berwarna hitam. Nah, itu ada secara genetik ada kelainan begitu. Jadi makanya kenapa di dalam menyeleksi bibit sapi Bali itu kita harus lihat benar bahwa secara genetik memang itu sudah ditentukan lewat Dirjenak dan secara umum di dunia ya tidak saja di Indonesia, di dunia, bahwa spesies daripada sapi Bali warnanya seperti itu ya, ada coklat kemudian ada hitam untuk jantan ya. Jadi secara genetik sapi Bali sudah seperti itu. Contoh misalkan manusia kenapa harus seperti inilah, saya itu secara genetik spesiesnya sudah seperti itu. Terima kasih. Itu secara singkat. Oke, terima kasih Pak Menix. Jadi begitu ya Gita, kan kita sudah pernah juga membahas tentang gen ya, bagaimana kita rambutnya lurus, terus ada yang mungkin keriting, warna kulitnya seperti ini. Nah, itu karena ada faktor gen. Terima kasih Pak Menix. Nah, satu lagi terakhir deh. Ya, Ibu Elsa tahu banyak anak yang penasaran. Nanti anak-anak tetap bisa tulis di buku panduannya pertanyaannya ya. Mungkin nanti Ibu Iren sama Ibu Elsa kalau ke sana lagi, Ibu Elsa bisa langsung tanyakan ke Pak Menix. Satu deh pertanyaan terakhir. Mirel. Mirel. Dari mana asal kambing? Dari mana asal kambing Kambing bur ya. Terima kasih Nirel. Pak Menix, asal kambing bur itu dari mana sih? Oke, sebentar ya. Asal.
Nah, anak-anak yang lain boleh sambil Oke. tulis nih kalau anak-anak punya pertanyaan juga di buku panduannya ya. Oke, ini kambing bur ya, sebentar. Asal kambing bur. Memang kambing bur ini adalah kambing tipe pedaging ya. Tipe pedaging yang dimana dia bisa menghasilkan daging yang cukup banyak. Dan kambing bur ini dari dari Afrika Selatan ya. Afrika Selatan, dan waktu kami pengadaan di Balai Besar itu harganya satu ekor jantan itu 15 juta. 15 juta. Nah, setelah sampai di Balai, kemudian dia dikawin silangkan dengan kambing lokal, kambing kacang. Sehingga tadi ada kambing yang berwarna-warni yang tidak asli itu yang kita kembangkan lebih banyak ada di Balai Besar. Jadi waktu lalu kita pesan hanya satu jantan dan satu betina. Ya, jadi kalau asalnya memang dari Afrika sana memang kambing-kambing itu lebih cocok dengan suhu yang lebih pas. Tapi kalau misalkan di Kupang ekstrim sehingga disilangkan dengan kambing lokal Kupang Indonesia sehingga dia lebih mudah adaptasi dan bertahan dengan iklim yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, Nirel ya, Nirel. Oke. Oke, wah terima kasih. Berarti Nirel udah nggak penasaran lagi ya kambing bur itu dari mana. Mungkin nanti Nirel mau beli kambing bur, nanti Nirel bisa tanya-tanya Pak Bisa Mei ke Balai. ya. Ya. Oke, Pak, itu belinya di mana? Oke, wah terima kasih anak-anak, juga tahu masih banyak sekali anak-anak yang penasaran. Ya, tapi anak-anak boleh tuliskan nanti sampaikan deh pertanyaannya ke Pak Menik gitu. Jadi mungkin Pak Menik itu bisa jawab ya. Terima kasih. Aduh, tapi minta maaf anak-anak ya karena waktu kita terbatas. Jadi mungkin tidak semua yang bisa langsung bertanya kepada Pak Menik, tapi nanti dicatat saja ya. Oke, kita mau bilang terima kasih ke Pak Menik ya. Dan nanti sebelum kita makan bersama, kita mau foto dulu supaya kita masih bareng-bareng sama Pak Menik ya. Oke. Nah, Ibu Elsa, kita semua bilang terima kasih. Setelah itu kita foto dulu, buka maskernya sebentar ya. Oke, kita bilang terima kasih Pak Menik. God bless you and we love you. Siap ya? 1, 2, 3. Terima kasih. Kita foto dulu sama Bapak Menix ya, tapi acaranya belum selesai ya. Acaranya belum selesai, kita foto dulu sama Pak Menix karena setelah ini kita akan makan siang bersama. Oke, anak-anak yang masih pakai maskernya boleh dibuka. Kemudian anak-anak boleh nyalakan kameranya. Nanti Ibu Iren yang akan foto ya, Ibu Iren. Oke, yuk kita foto. Nah, oke, yang belum buka kameranya, Ibu Iren hitung dari sini ya. Kita ada 2 slide, jadi gayanya siapkan 2 gaya. Kita foto. Foto yang pertama, gaya pertama. 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Elsa. Oke, terima kasih Bu Iren. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan makan siang ya. Jadi anak-anak boleh siapkan makan siangnya. Untuk Pak Menix, terima kasih banyak Pak sudah berbagi. Gitu, kiranya pesannya tadi begitu luar biasa ya. Beternak, bertani itu hal yang keren. Gitu. Jadi terima kasih Pak. Sama-sama. Sharingnya. Oke, kalau untuk Pak Menix, berarti Pak Menik sudah boleh meninggalkan room ini karena nanti anak-anak langsung makan siang bersama-sama dengan kita. Ya. Okay. Terima kasih. Terima kasih Pak Menik. Sampai jumpa sama-sama. Pak Menik. Iya, sama-sama. Salam sehat, salam sejahtera. Salam sehat. Terima kasih banyak Pak Menik. Ya. Oke.
Oke, sampai jumpa Pak. Ya. Oke, berarti untuk anak-anak yang lain kita akan makan dulu ya. Waduh, dari tadi kita sudah naik bus, kita sudah ke BBPP Kupang, pasti tentunya kita sudah lapar. Silakan dalam hitungan ke sampai 10, Ibu Elsa minta anak-anak sudah siapkan makanannya, sudah ada di depan anak-anak, kita siap-siap buat ngemil, kita siap-siap untuk makan, supaya kita tidak lapar pada saat kita pulang ke rumah ya. Oke, dalam hitungan ke 10, Ibu Elsa minta semua boleh ambil makanannya, minumannya boleh disiapkan dulu ya. 10, wah di rel sudah ada. 9, 8, wah Anugrah juga sudah ada. 7, Anabel sudah ada. Christine. 6, Gita sudah ada. 5, 4, 3, Esther juga sudah ada. Kemudian Steny juga sudah 2, Darren juga sudah ada. Ya, Daniel juga sudah ada. 1, 0. Oke, anak-anak sebelum kita makan kita berdoa dulu ya. Ada anak-anak yang mau berdoa untuk kita mau makan di pagi ke siang hari ini. Ada yang bersedia boleh raise hand di Zoom-nya yang mau berdoa makan? Ada? Ibu Elsa tunggu nih yang mau raise hand di Zoom-nya. Anak-anak angkat tangannya langsung di kamera ya. Oke, itu juga boleh. Kalau begitu Ibu Elsa lihat di sini ada yang namanya Asni. Itu siapa ya Ibu Iren? Anak Ibu Iren? Iya, benar. Asni. Oh, Silakan namanya Asni. Oke, silahkan Asni. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami semua mau makan. Berkati kami, berkati juga makanan yang kami akan makan dan minuman. Sekarang kami mau makan, berkati kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Asni. Oke, silakan anak-anak. Boleh menyantap makanan yang sudah disiapkan. Semoga nggak lama lagi ya. Ada yang makan berat nggak nih? Makan nasi. Kita file trip hari ini apakah kamu yang bikin nasi Ibu? Kue wajib sudah dimakan setengah. Wah. Wah. Makan Kalau apa? saya sudah habis. Wah, nih sudah habis. Karena cuma snack. Oh, cuma snack. Oh, kirain dari tadi sambil dijelasin, Christine sambil makan nih. Tampak. Cuman ada 3 snack. Snack saya udah habis. Snacknya sudah habis. Wah, dimakan dulu ya anak-anak ya. Saya makan dengan kue wajib. Kue wajib. Enak-enak sekali. Sudah makan. Tinggal minum doang. Wah, coba yang namanya Christine Lerik. Christine Lerik lagi makan apa? Christine Lerik. Makan roti isinya daging. Roti isinya daging. Iya. Kayaknya panada ya itu ya berarti ya. Kemungkinan. Oke. Coba nih, Cristiano angkat tangan. Cristiano mau bertanya, mau menyampaikan sesuatu? Salah tekan. Salah tekan. Banyak ya yang dari tadi salah tekan ya. Ibu, Iya. tadi saya yang mau tanya, itu sapi seperti apa? Sapi seperti apa? Maksudnya seragam BBPP. Apanya, Christine? Seragam BBPP. Oh, seragamnya. Wah, tadi yang warna hampir warna coklat ya, Ibu Elsa, yang seperti ada di video tuh. Nah, nanti kalau penasaran Ibu Elsa sama Ibu Iren kirim lagi foto Ibu Elsa dan Ibu Iren waktu di BBPP ya. Oke. Ada lagi yang mau bicara? Hah? Ini yang angkat tangan Anabel. Anabel mau bicara apa? Tidak, saya cuma angkat tangan. Saya ikut stiker aja punya nih. Daniel angkat tangan nih.
Laporannya kumpul di sekolah kok. Gimana nih laporan Ibu Elsa? Untuk saat ini di rumah dulu ya. Iya, nanti pengumpulannya akan diinfokan kapan. Tapi jangan dibuang ya. Nah, ya. Belum. Kau udah keluar, kita kan belum ke sekolah lagi, kita belum pulang. Kita masih di BBPP, belum pulang anak-anak. Kita masih belum pulang ya. Kita masih di BBPP, jadi anak-anak nanti kalau keluar duluan nyasar dong. Ya. Jauh loh itu dari Noel Baki terus ke SKY. Saya baterai mau mati. Oh, baterai mau mati ya. Udah sebisanya aja ya. Oke, Saya wah, udah punya ada yang habis baterai sisa makanannya. 33. BBPP itu di mana Ibu? Kenapa nak? 20%. Ibu, BBPP itu di mana? Itu anak-anak ada di Noel Baki. Kalau anak-anak tuh lewat Tarus, terus anak-anak ke Noel Baki yang ada banyak-banyak sawah. Nah, kemudian ada SPBU yang masih belum jadi itu. Anak-anak lurus sedikit lagi dia tuh di sebelah kiri. Gitu. Tapi nanti kantornya itu masih masuk ke dalam lagi. Wah, stretching dulu kalau sudah lelah. Ya. Ibu Ren juga Makanya sudah makan. panas. Di luar panas sekali nih. Aduh. Saya di dalam rumah bukan di luar Ibu Iren. Kan kita lagi di BBPP. Saya di kamar bukan di luar. Iya, Daren. Daren Ibu ada? ini juga gabung sama kelas 3B. Iya, ini ada teman-teman 3B nih. Ada Nah. Kuisa. Daren mau tanya apa, Daren? Kemarin saya lewat sana. Oh, kemarin Minta Daren ada. lewat sana ya. Oke. ada. Wah, kalau kalian lewat itu dia pas di tepi jalan ya. Jadi bisa langsung anak-anak lihat. Nanti kalau kalian pergi ke arah Oesao pasti bisa melihat gedung BBPP-nya. Menyanyi. Itu kan kita ikut ekskul lagi saya. Jauh sekali. Ikut ekskul IT. Saya tadi tidak ikut ekskul. Ekskul tiap hari Jumat, anak-anak. Ini baru hari Senin. Oke, Bu Iren, kira-kira waktu makan kita berapa menit lagi ya, Ibu Iren ya? Tidak menyanyi di 2-3 menit lagi, 3 menit lagi, Ibu. Bentar lagi selesai. Oke, Mau pulang nih, Ibu. 2-3 menit lagi anak-anak. Jadi yang masih makan silahkan diselesaikan Ibu makanannya. Iren, nama saya sudah beli keyboard baru. Pak Yengki sudah tunggu nih. Pak Yengki sudah tunggu nih. Karena rusak. Ya. Pak Yengki sudah tunggu, kita mau sama-sama pulang naik bus kembali ke SKY ya. Siapa yang ada? asik banget. Siapa yang main gitar nih? Saya. Berarti nanti kita bisa pimpin nyanyi waktu kita naik bus ya. Kita nanti pimpin nyanyi ya. Bu, saya tahu main gitar, saya tahu kunci-kunci. Wah, berarti Ibu Elsa kalah nih. Saya ada pun kunci-kunci, Ibu. Oke, 1 menit lagi ya anak-anak ya. Ibu selesai makan dari saya makan dari tadi. Gimana Oke, rasanya field trip hari ini? Biarpun virtual? Ibu saya mesti makan. Seru ya. Teman-teman tadi melihat. Wah, Ibu hebat, Iren tahu hebat. nggak? Sayang, saya punya saudara. Kamu punya saudara kenapa? Ada sekolah di Kasiobel kelas 4 namanya Vika. Hah? Tika? Di kelas 4 ini. Saya punya bapak, ada dia punya kawan, dia punya anak punya apa? Dia juga ini apa di SKY namanya Chelsea. Banyak ya teman-teman Ibu Iren kalian nggak ya. hafal juga ya. SKY terlalu ramai teman-teman. Apalagi kalau online begini. Nah, Ya namanya toh SKY dong. Siapa dulu dong SKY? Ibu Elsa kita pulang yuk.
Wah, berarti waktu makannya sudah habis anak-anak. Berarti anak-anak beres-beres dulu. Ibu Elsa. Oh, anak-anak tolong di-mute dulu ya. Oke, nah, oke anak-anak, waktu makannya sudah selesai. Siapa makanannya sudah habis? Wah, banyak yang sudah habis ya. Sebentar, suara Ibu Elsa double ya. Oke, udah enggak. Nah, anak-anak ya, berarti sekarang kita siap-siap, kita mau pulang ya. Silakan anak-anak rapikan dulu ya mejanya, barang-barangnya, karena saat ini kita akan siap-siap, kita mau pulang kembali ke SKY. Kita sama-sama mau naik bus ya. Oke, siapa yang sudah siap untuk pulang? Oke ya, filter virtual kita akan naik bus sama-sama, kita akan pulang, bagikan apa yang anak-anak sudah dapatkan kepada papa mama ya. Oke, kita akan naik bus. Suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati lompat tinggi. Kalau kau suka hati lompat tinggi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati lompat tinggi. Kalau kau suka hati senyum manis. Kalau kau suka hati senyum manis. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati senyum manis. PP-nya. Kalau kau suka hati menarilah. Kalau kau suka hati menarilah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati menarilah. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray. Hooray! If you're happy and you know it, shout hooray. Hooray! If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, shout hooray. Hooray! If you're happy and you know it, jump up high. If you're happy and you know it, jump up high. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, jump up high. If you're happy and you know it, smile for me. If you're happy and you know it, smile for me. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, smile for me. If you're happy and you know it, move your hips. If you're happy and you know it, move your hips. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, move your hips. Oke, kita sudah sampai di sekolah kembali anak-anak. Wah, apakah field trip hari ini seru? Siapa yang bilang field trip hari ini seru? Wah. Seru sekali Ibu Elsa.
Oh, sangat-sangat antusias ya, sampai telinga Ibu Elsa mendengar suara anak-anak yang antusias sampai kaget loh dengar suaranya. Wah, field trip hari ini sangat seru ya anak-anak. Seru lah, masa enggak? Oke, Ibu Elsa dan Ibu Iren ingatkan, anak-anak nanti jangan lupa untuk setelah ini mengisi panduannya ya. Anak-anak jangan ditunda-tunda lagi, karena nanti kalau anak-anak tunda, anak-anak semakin lupa. Ya, nanti kalau untuk bagian pertanyaan, boleh kasih tahu. Saya sudah isi. Good. Oke, sebelum kita berdoa, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Apakah Ibu Iren ada pengumuman? Oke, tidak ada Ibu Elsa. Oke, kalau tidak ada kita akan berdoa ya. Oke, untuk mengakhiri hari ini boleh minta kesediaan Ibu Iren untuk kita di dalam doa. Anak-anak, ayo kita mau pulang. Nah, ada yang masih minum nih. Nah, boleh ditaruh dulu. Oke, kita akan pulang dan kita akan berdoa Ibu Iren yang pimpin. Mari kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini anak-anakmu di kelas 3 dapat melakukan field trip biarpun secara virtual. Namun melalui perjalanan kami tadi, kami belajar sekali banyak hal tentang peternakan. Tuhan kiranya terus memimpin kami sebagai anak-anak-Mu, semoga terus tumbuh menjadi anak yang pintar. Dan saat ini kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya, kegiatan belajar kami. Tuhan juga turut campur tangan dan Tuhan pimpin. Tuhan memberkati mama dan papa kami yang saat ini sedang bekerja di luar, supaya mereka selalu sehat dan Tuhan memberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, amin. Amin. Oke, dengan demikian saat ini field trip kita sudah selesai. Ibu Elsa dan Ibu Iren mengucapkan banyak terima kasih ya buat anak-anak, antusias dan juga papa mama yang sudah membantu anak-anak dalam field trip ini. Oke, demikian Ibu Elsa dan Ibu Iren memberikan salam. God bless you. And we love Dadah. Dadah. Dadah Ibu. Dadah. Semangat. Ibu Elsa, dadah.